Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi mudah-mudahan kita bisa segera saling mengenal satu sama lain di waktu yang dekat. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Ismi Dina Muslimah, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Katapang, Kabupaten Bandung. Nah, kalau nanti suatu hari kita ketemu, panggil aja Ibu Ismi ya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu ingin mengucapkan selamat datang untuk anak-anakku sekalian di lingkungan kampus SMP Negeri 2 Katapang, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan kalian bisa cepat beradaptasi di lingkungan baru, yaitu di sekolah menengah pertama. Kemudian juga kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik dan dengan keadaan sehat tentunya. Baik, hari ini Ibu berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai sekolah ramah anak. Nah, di antara kalian, apakah ada yang udah pernah dengar atau ada yang sudah tahu sekolah ramah anak itu apa? Mudah-mudahan banyak dari kalian yang sudah tahu mengenai sekolah ramah anak ini ya. Tapi untuk lebih mengenal lagi dan mengingat lagi, kita akan melihat bersama materi mengenai sekolah ramah anak ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini Ibu akan memaparkan pengenalan mengenai sekolah ramah anak, di mana di dalamnya itu ada materi mengenai apa itu sekolah ramah anak, kemudian prinsip sekolah ramah anak itu apa, kemudian apa saja bagian dari sekolah ramah anak, dan yang terakhir, tujuan sekolah ramah anak itu untuk apa. Sekarang kita masuk ke pengertian sekolah ramah anak. Jadi apa sih sekolah ramah anak itu? Nah, sekolah ramah anak itu singkatnya adalah sekolah yang anti kekerasan, kemudian tidak mendiskriminasi atau tidak membeda-bedakan satu orang dengan orang lainnya, kemudian juga sekolah yang aman, yang nyaman, yang terbuka dan melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan, kemudian dalam kehidupan sosial juga, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Nah, jadi sekolah ramah anak ini mendukung siswa agar bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, kemudian menghadirkan sarana prasarana yang dapat membantu perkembangan dan proses belajar yang baik juga untuk siswa. Begitu pula dengan guru, kemudian staf lainnya. Sehingga siswa tersebut bisa menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik atau akhlak yang baik dan juga ditunjang dengan akademik yang baik pula. Nah, kemudian terdapat 5 prinsip sekolah ramah anak. Yang pertama itu ada non-diskriminasi atau tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan. Yang keempat, menghormati pandangan anak. Dan yang kelima, pengelolaan yang baik. Untuk prinsip sekolah ramah anak yang pertama, yaitu tidak mendiskriminasi atau tidak membeda-bedakan. Jadi, setiap anak itu memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak
pendidikan untuk belajar tanpa dibedakan berdasarkan hal apapun. Misalnya disabilitas atau misalkan perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibedakan karena memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Kemudian tidak bisa dibedakan juga dari suku bangsa. Kemudian juga tidak boleh dibedakan antar agama. Jadi mau agama apapun, dia sama-sama memiliki hak untuk belajar. Dan tidak juga dibedakan dari latar belakang orang tua. Siapa orang tuanya, seperti apa orang tuanya, itu tidak dapat dibedakan setiap orang. Karena pada dasarnya setiap anak itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran. Selanjutnya, prinsip sekolah rumah anak yang kedua itu yaitu harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak didik. Jadi, anak didik itu mempunyai menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Misalnya dalam menentukan mata pelajaran apa dalam satu hari atau menentukan waktu belajar. Nah, itu yang pertama kali dikedepankan adalah anak didiknya itu sendiri. Jadi, misalkan apakah anak didik atau kalian ya siswanya itu akan mampu belajar dengan baik atau tidak. Apabila sistemnya kayak gini, apakah kalian bisa belajar dengan optimal atau tidak, dan lain sebagainya. Prinsip yang ketiga yaitu kelangsungan hidup dan perkembangan anak didik. Jadi, bagaimana menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin perkembangan yang baik untuk setiap anak. Jadi, fungsinya di sini itu adalah untuk bagaimana perkembangan moral kalian itu menjadi hal yang utama dan bagaimana caranya supaya kalian ini memiliki karakteristik atau moral atau akhlak yang baik kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kemudian prinsip sekolah anak yang keempat yaitu menghormati pandangan anak. Jadi menghormati hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Nah, jadi kalian sebagai siswa itu kalian bebas untuk berpendapat terhadap sesuatu hal yang menyangkut diri kalian. Jadi sangat baik sekali apabila kalian sebagai siswa ini dapat memberikan pandangan-pandangan atau masukan-masukan apapun yang kalian rasa itu baik untuk diri kalian di lingkungan sekolah dan untuk diri kalian sendiri. Kemudian prinsip sekolah ramah anak yang terakhir ini yaitu pengelolaan yang baik. Jadi adanya partisipasi baik dari siswa, dari guru, dan dari pihak sekolah lainnya. Kemudian keterbukaan informasi, kita menyampaikan informasi apa yang sudah dibuat, direncanakan secara terbuka, tanpa adanya rahasia, dan juga sebagai pihak sekolah, sebagai satuan pendidikan, kita juga memiliki acuan hukum yang jelas di satuan pendidikan itu sendiri. Jadi ada aturan-aturan tertentu dalam menangani. Jadi di SMP 2 Katapang ini kita juga mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan sekolah yang
menyangkut siswa itu sendiri. Kemudian apabila ada hal yang harus disampaikan, kita sampaikan melalui entah itu OSIS atau yang lainnya. Dan kita juga punya acuan hukum yang jelas. Jadi ada aturan dalam setiap perilaku yang menyimpang, bahkan yang baik sekalipun di SMP 2 Katapang ini. Gimana nih, sampai sini masih dapat dipahami ya? Oke, nah kemudian di dalam sekolah ramah anak ini ada materi mengenai bagian atau komponen dari sekolah ramah anak itu. Nah, ada 6 komponen atau unsur dari sekolah ramah anak itu. Yang pertama, kebijakan sekolah ramah anak. Yang kedua, proses belajar yang ramah anak. Kemudian, guru dan staf sekolah yang terlatih sekolah ramah anak. Yang keempat, sarana dan prasarana sekolah ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak. Dan yang terakhir, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan lainnya. Baik, komponen sekolah ramah anak yang pertama yaitu kebijakan sekolah ramah anak. Maksudnya adalah adanya komitmen tertulis yang dibuat sekolah, guru, dan siswa serta program yang mendukung sekolah ramah anak. Nah, di antaranya itu ada kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik. Kemudian di SMP Negeri 2 Katapang ini, insya Allah semua kebijakan sekolah ramah anak sudah kita berlakukan. Nah, seperti contohnya di sini itu di foto pertama ini ada bimbingan konseling BK SMP Negeri 2 Katapang bersama dengan murid dan juga orang tua siswa dan guru wali kelas. Nah, ini menjadi salah satu contoh dari diberlakukannya kebijakan sekolah ramah anak, yaitu membuat komitmen antara pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada juga di sini gambar sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak bersama Yayasan CARE dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Jadi sekolah juga membuat program-program yang mendukung kebijakan sekolah ramah anak, ya diantaranya seperti sosialisasi, kemudian pelaksanaan kebijakan, pemantauan rutin terhadap anak, kemudian melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lainnya. Dan kita juga bekerja sama dengan orang tua dalam perkembangan anak-anak di sekolah didik kami. Karena seperti yang kita tahu bahwa sekolah ramah anak ini bukan hanya menyangkut siswa, tetapi juga menyangkut guru dan orang tua dan juga masyarakat di sekitar. Yang kedua yaitu adanya proses belajar yang ramah anak. Di dalam komponen ini diantaranya bahan ajarnya harus aman. Artinya di sekolah kita ini harus bahan ajarnya itu harus bebas dari unsur pornografi, dari unsur kekerasan, dan juga radikalisme serta SARA. Kemudian ruang belajar yang nyaman. Nah, ruang belajar yang nyaman ini artinya kelasnya itu harus ramah anak ya, sehingga mendukung proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan. Kemudian penilaian hasil belajar yang sesuai. Maksudnya penilaian pembelajarannya itu berbasis proses. Jadi bukan hanya melihat hasil akhir, tetapi proses yang dilaksanakan sebelum hasil akhir itu seperti apa. Kemudian menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu orang dengan
orang lainnya. Jadi tidak melihat siapa orang itu, tidak melihat seperti apa orang itu, melainkan bagaimana proses anak tersebut dalam belajar atau dalam kelas. Kemudian proses belajar inklusif dan tidak membedakan dan juga harus mengedepankan siswa. Jadi proses pembelajarannya itu tidak melihat apakah dia perempuan atau laki-laki, kemudian tidak membeda-bedakan satu dan lainnya, dan memberi gambaran yang adil, akurat, dan informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal. Kemudian harus memperhatikan hak anak, dan pembelajarannya dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan bebas dari perlakuan yang tadi itu, bebas dari perlakuan membeda-bedakan terhadap peserta didik di dalam ataupun di luar kelas. Jadi semua memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pembelajaran. SMP 2 Katapang ini juga menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakteristik dan potensi dari siswa-siswa sekalian. Nah, sehingga siswa dapat mengembangkan minat, bakat, dan inovasi, serta kreativitas melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok. Nah, siswa pun terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga, dan beristirahat. Jadi semua memiliki hak yang sama. Kemudian juga menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran. Jadi kita sama-sama menjaga lingkungan yang ada di SMP 2 Katapang ini bersama-sama. Kita juga memberikan kesempatan pada kalian, pada siswa untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya ya. Jadi setiap tahun kita mendukung program siswa atau OSIS dalam kegiatan seni budaya, olahraga, dan sebagainya, sehingga dapat membangkitkan wawasan dan juga rasa kebangsaan pada diri kalian. Komponen yang ketiga yaitu guru dan staf sekolah yang terlatih. Tentu saja pada saat memberlakukan kebijakan sekolah ramah anak, harus ada guru dan staf yang terlatih supaya kita sama-sama tahu, sama-sama mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita dukung dalam kebijakan sekolah ramah anak ini. Dan tentu saja guru dan staf sekolah di SMP Negeri 2 Katapang ini sudah, insya Allah sudah terlatih ya. Kita mengikuti beberapa kali pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan siswa. Misalnya di sini ada pelatihan program PES. Jadi program PES ini adalah program yang ditujukan untuk anak remaja perempuan agar mereka memiliki jiwa yang tangguh serta mencegah yang namanya bullying, saling mengejek satu sama lain, dan kekerasan-kekerasan lainnya yang biasanya ada di sekolah. Kemudian juga guru melakukan di sini salah satunya guru melakukan pelatihan penguatan karakteristik siswa. Jadi tenaga konseling atau guru ini terlatih gender, konvensi hak anak, dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam perilaku peserta didik atau siswa. Komponen yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang ramah anak. Jadi harus ada persyaratan keselamatan, diantaranya seperti bangunan sekolah yang kuat, kemudian memenuhi persyaratan instansi kelistrikan, dan memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai.
Kemudian juga harus memenuhi persyaratan kesehatan, di mana bangunan sekolah itu harus memiliki ventilasi alami seperti pintu dan jendela dapat dibuka. Kemudian ada juga pencahayaan yang alami. Kan biasanya kita lebih enak belajar itu dalam suasana yang terang ya. Dan biasanya pencahayaan alami ini membuat proses belajar siswa ini menjadi lebih nyaman. Atau bisa juga dengan pencahayaan buatan ya. Misalkan itu tadi lampu pada saat mungkin lagi hujan kan suka gelap tuh. Nah, harus ada pencahayaan buatan atau pencahayaan darurat seperti lampu tersebut. Kemudian ada sumber air yang bersih. Pastinya di SMP 2 ini kita memiliki air bersih ya. Tinggal bagaimana kalian nanti ketika sudah masuk sekolah sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita. Salah satunya dengan menjaga kebersihan sumber air. Dan juga harus tersedia tempat pembuangan sampah yang terpilah dan tertutup. Nah, di SMP 2 ini tempat pembuangan sampahnya sudah terpisah antara yang organik dan non-organik. Jadi kalian harus mendukung sekolah dalam kebersihan karena ya ini untuk kalian sendiri juga gitu. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu kenyamanan ya. Jadi ruang kelas itu harus sesuai fungsinya dan juga seperti jumlah muridnya harus disesuaikan dengan ukuran ruangan. Kemudian pencahayaan di dalam kelasnya cukup dan temperatur dan kelembapan ruangannya nyaman untuk belajar mengajar. Kemudian persyaratan berikutnya yaitu harus mudah ya. Maksudnya misalnya seperti pintu itu dibuat besar supaya kalian itu kan biasanya kalau pada jam istirahat langsung keluar secara bersamaan. Nah, supaya menghindari yang jatuh atau yang dorong. Kemudian toilet yang kita sediakan juga jumlahnya cukup untuk siswa-siswi. Jadi menyesuaikan dengan jumlah siswa, terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan. Nah, di masa pandemi COVID ini juga kita harus sangat menjaga kebersihannya. Oleh karena itu, sekolah menyediakan wastafel yang cukup banyak yang layak untuk kalian dengan air yang bersih dan mengalir, yang juga dilengkapi dengan sabun cuci tangan supaya kita tetap bisa menjaga aturan-aturan dari pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini. Dan kita juga punya ruang ibadah yaitu musola atau masjid di sekolah ya. Sekolah juga menyediakan yang namanya ruang UKS dengan peralatan yang cukup lengkap. Kemudian ada ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan tentunya. Kemudian ada ruang olahraga, kemudian ruang kreativitas, ada juga perpustakaan, lalu kantin yang sehat, di mana makanan dan minumannya aman, sehat, dan halal. Dan kalian juga sebetulnya disarankan untuk membawa makanan dari rumah menggunakan tempat makan dan minum sendiri untuk mendukung lingkungan hidup yang lebih baik. Supaya kita dapat berkontribusi dalam mengurangi yang namanya sampah plastik. Komponen sekolah ramah anak yang kelima yaitu partisipasi anak ya. Jadi kalian itu harus aktif dalam pembelajaran, kemudian memberikan pendapat kalian, lalu mengikuti ekstrakurikuler sesuai minat kalian masing-masing, dan juga harus berani berbicara di depan umum. Seperti pada gambar ini, di mana siswa bebas untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat masing-masing.
Ada yang di bidang seni seperti tari atau misalkan paduan suara, ada di dalam bidang olahraga, misalnya voli, sepak bola dan lain sebagainya, ada juga dalam bidang keagamaan seperti rohis dan lain sebagainya. Kemudian juga siswa harus aktif dalam pembelajaran dan memberikan pendapat supaya kalian bisa memahami pembelajaran dengan baik ya. Jadi kalau kalian misalkan pada saat pembelajaran ada yang belum dipahami, ada yang belum dimengerti, silakan tanyakan pada guru yang mengajar. Kemudian apabila ada yang menurut kalian kurang tepat, berikan juga pendapat, sekalipun itu guru dengan cara yang baik ya. Karena guru pun manusia bisa melakukan kesalahan. Jadi kalian harus berani berbicara di depan umum dan menyampaikan pendapat atau pandangan kalian di depan orang-orang yang lainnya. Komponen sekolah ramah anak yang terakhir yaitu partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan yang berkepentingan lainnya. Jadi di sini antara orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, kalian siswanya sendiri, itu semuanya saling mendukung dan berkontribusi dalam kebijakan sekolah ramah anak. Nah, misalnya di sini itu konseling dari guru BK terhadap anak yang juga mengundang orang tua saling mendukung untuk kemajuan siswa itu sendiri. Kemudian contoh di sebelah kanan juga ada kantin yang higienis ya. Jadi kantin sekolah dan lainnya juga mendukung yang namanya sekolah ramah anak. Jadi kalian bisa dengan nyaman jajan di sekolah tanpa harus khawatir misalkan jajanan tersebut tidak bersih dan lain sebagainya. Jadi fungsinya orang tua di dalam proses belajar ini yaitu salah satunya memberikan persetujuan dalam kegiatan lama berada di rumah. Kemudian juga orang tua aktif mengikuti pertemuan untuk menjalin komunikasi yang intens antara orang tua dengan guru, halnya bertatap muka dalam bagian rapot atau pada saat pandemi seperti ini, komunikasi yang intens melalui media sosial. Begitu pula dengan lembaga masyarakat lainnya, dunia usaha, dan juga yang berkepentingan lainnya. Nah, berikut ini Ibu tayangkan sedikit mengenai video dari siswa SMP Negeri 2 Katapang yang membuat dokumentasi beberapa cuplikan kegiatan pembelajaran yang ramah anak dan juga menyenangkan bagi anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian termotivasi untuk belajar dengan baik di SMP 2 Katapang ini dan semakin mencintai sekolah kalian tercinta ini serta mengenal lebih jauh mengenai SMP Negeri 2 Katapang Kabupaten Bandung. We need to cut these ties, but tell me that if I let you go, you will still be mine. Oh, don't wanna say I wanna kiss you, wanna love you, but I don't wanna say bye, don't wanna say bye. I got my reasons that I get caught in my feelings, and I don't wanna say bye, don't wanna say bye, bye. I got my reasons that I get caught in my feelings, and I got my reasons that I get caught in my feelings. Bye bye.
Bagaimana video yang kalian saksikan? Apakah sudah cukup membuat refreshing? Semoga video yang kalian saksikan juga walaupun singkat dan hanya dokumentasi-dokumentasi dari OSIS SMP 2 Katapang, tapi juga bisa memberikan motivasi yang cukup untuk kalian bisa belajar atau terdorong untuk belajar dengan baik di SMP ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi ya. Ini materi yang terakhir yaitu semua yang sudah kalian simak tadi mengenai pengertian dari sekolah ramah anak, kemudian prinsip-prinsip sekolah ramah anak apa saja, dan juga komponen dari sekolah ramah anak itu apa saja. Kemudian, apa sih tujuan kebijakan sekolah ramah anak ini? Nah, jadi diberlakukannya kebijakan sekolah ramah anak ini sebetulnya bertujuan untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak. Ini menjadi penting karena selama kurang lebih 8 jam, kalian itu akan berada di sekolah. Jadi sepertiga waktu kalian itu dihabiskan di sekolah. Oleh karena itu harus dijamin bahwa kalian dapat dipenuhi hak-haknya. Kemudian memastikan juga bahwa sekolah itu dapat mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan kalian, yaitu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalian bebas untuk memilih ekstrakurikuler yang kalian minati. Insya Allah semuanya juga tersedia di SMP 2 Katapang ini. Kemudian tujuan dari kebijakan sekolah ramah anak ini juga salah satunya mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan di luar sekolah, saling menghormati, dan bekerja untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Nah, jadi kalian itu diharapkan memiliki karakteristik yang baik saat berada di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kami harapkan kalian dapat memiliki budi pekerti yang baik, karakter yang baik, yang sopan santun, dapat menghormati satu sama lain tanpa membedakan siapa orang tersebut, dan juga toleransi terhadap orang-orang yang berbeda dari kita. Dan kebijakan sekolah ramah anak ini juga bertujuan untuk mencegah kekerasan pada anak. Kalau kalian sering membaca atau melihat berita, mungkin beberapa kali ada kasus mengenai kekerasan pada anak ya, tapi Ibu harap kalian di sini semua tidak ada yang pernah menjadi korban kekerasan. Kalaupun ada, Ibu harap kalian bisa melupakan dan memaafkan hal tersebut dan juga berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalian sebagai siswa juga harus mendukung pencegahan kekerasan yang terjadi di lingkungan kita. Seperti saling mengejek sudah tidak boleh dilakukan. Kemudian kekerasan seksual. Jadi kita harus berani menolak orang-orang yang ingin menyentuh kita secara fisik. Dan saling mengingatkan satu sama lain. Nah, sebelum Ibu menutup materi mengenai sekolah ramah anak ini, Ibu punya yel-yel tentang sekolah ramah anak ini. Jadi kalau Ibu bilang sekolah ramah anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Sekali lagi ya, sekolah ramah anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini tentang pembahasan sekolah ramah anak, Ibu memiliki tugas untuk kalian. Silakan kalian siapkan alat tulis dan buku tulis. Kemudian buatlah rangkuman mengenai materi sekolah ramah anak dengan singkat dan jelas.
Silahkan nanti kalian kumpulkan di panitia MPLS. Sekian materi sekolah ramah anak yang Ibu sampaikan. Terima kasih yang sudah memperhatikan dan mendengarkan. Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung di kampus SMP Negeri 2 Katapang, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung dalam waktu yang dekat. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS ini dan semoga kalian sehat-sehat ya. Baiklah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi